berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Yes, Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
Bapa kami yang di surga, tiada yang seperti Engkau. Terang-Mu yang ajaib menyinari kami semua. Pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mengerti dengan benar, agar hidup kami diubahkan, hidup yang tidak sia-sia, hidup yang memberkati, menjadi garam dan terang dunia ini. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita hari ini adalah Shalom dari surga. Shalom bagi kita. Shalom bagi dunia ini. Ya. Saudara, bayangkan suatu zaman itu malam hari di Yerusalem gelap gulita. Keluarga-keluarga pada tercekam ketakutan. Kenapa? Karena hari itu bangsa Israel terancam oleh perang. Bangsa Asyur yang sangat kuat ada di perbatasan hari itu. Jadi semua tahu. Sehingga anak-anak kalau tanya sama orang tuanya, "Pak, kita bakalan selamat gak?" Saking takutnya ini. Di tengah kegelapan seperti itulah, di tengah suasana yang kacau balau dan menakutkan itulah, Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai ini bahasa Ibraninya Sar Shalom. Sar Shalom, saudara. Ya. Seorang anak diberikan kepada kita. Ini cerita tentang lahirnya Mesias. Yang aneh, bangsa Israel punya Nabi Yesaya yang bernubuat dengan jelas seperti ini, tapi tidak mengerti mereka. Seorang bayi telah lahir, seorang anak telah lahir bagi kita. Lahir dari mana, saudara? Lahir dari surga. Dan sekarang kita tahu Tuhan Yesus turun dari surga. Sar Shalom. Sar itu artinya raja yang pertama. Raja Shalom. Yang kedua artinya pangeran. Pangeran Shalom. Yang ketiga penguasa. Penguasa Shalom. Penguasa yang Shalom. Sar itu artinya itu. Bisa juga artinya komandan militer. Sosok yang punya otoritas sangat tinggi. Dipakai kata syar itu. Ya. Ini bukan sekedar tidak ada perang. Yang dimaksud damai atau shalom itu bukan cuma tidak ada perang. Bukan cuma itu, saudara. Jauh lebih dalam artinya dari itu. Shalom itu artinya yang pertama, utuh. Yang pertama utuh, shalom itu. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, shalom itu artinya dipulihkan. Yang keempat, artinya damai yang menyembuhkan. Bukan suasana tenang gitu, bukan. Menyembuhkan bahkan. Shalom itu. Ya. Keadaan suasana harmoni di batin manusia. Shalom itu pemulihan suatu hubungan. Hubungan yang dipulihkan itu shalom. Ya, tentu saja artinya damai sejahtera. Maka Sar Shalom artinya raja yang memerintah dengan damai yang memulihkan. Damai yang menyembuhkan. Damai yang menyelamatkan. Bukan cuma damai yang tidak ada perang. Bukan cuma itu. Jadi artinya dalam. Raja di sini bukan memerintah dengan pedang. Bukan.
Ia memerintah dengan kebenaran, memakai shalom. Kalau pedang banyak, raja-raja dunia pakai pedang. Kebenaran yang sebenarnya nggak mungkin pakai pedang, kekerasan tidak mungkin. Pakainya shalom dari surga. Itu yang sebenarnya kalau kita mau bicara shalom yang benar. Raja yang benar itu memerintah dengan shalom. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau ada yang mengajar pakai kekerasan, pasti asalnya bukan sang Raja Shalom. Asalnya pasti dari si iblis itu. Ya, itu perlu dicamkan baik-baik ini. Dia bukan sekedar memberi damai. Dia datang sebagai sumber damai itu. Sumber shalom. Yesaya 9 ditulis bukan pada waktu masa tenang, saudara. Itu pada waktu perang di mana-mana, ekonomi hancur, ya, ibadah peribadatan merosot, orang menyembah dewa-dewa, pemimpinnya tidak punya arah, rakyatnya trauma semua, tidak ada harapan. Bangsa itu seperti berjalan dalam kegelapan. Makanya Nabi Yesaya berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Sang terang itu datang dari surga. Bukan sebagai teori, tapi sebagai pribadi nyata. Manusia. Seperti kita. Makanya damai itu bukan datang dari bawah. Bukan datang dari sekeliling kita. Damai itu datangnya dari surga. Itu damai sejahtera yang sebenarnya. Jadi makanya Tuhan Yesus bicara, damai yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Beda. Kalau damai versinya dunia, kalau lagi banyak duit, damai. Kalau lagi bulan Desember mau Natal, damai. Januari berantem lagi. Versinya dunia itu. Kalau versinya Tuhan nggak ada, nggak tergantung suasana dunia ini. Apapun suasananya, tetap shalom. Itu polanya, pola cara kerja Allah kita itu begitu. Ketika Abraham bimbang, Allah datang memberikan janjinya. Ketika Yakub sendirian, Allah datang. Ketika Israel di Mesir jadi budak, Allah datang menjemputnya untuk keluar dari Mesir. Waktu murid-murid ketakutan, Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus menembus tembok masuk ke ruangan para murid. Ia berkata, shalom bagi kamu. Waduh, supaya adem, ces gitu. Shalom, saudara. Ya, damai Tuhan itu justru ketika kita ada dalam kegelapan. Justru ketika kita punya banyak masalah. Saudara. Ketika seseorang banyak masalah, kalau bisa merasakan damainya Tuhan. Itu dia. Kalau orang lagi banyak duit, sehat, rukun, merasa damai, itu damainya dunia. Tapi kalau orang merasa dalam situasi apapun tetap damai, itulah shalom yang diberikan Tuhan. Dalam keadaan sakit saja kita, tetap damai loh. Sakit loh, saudara. Ya. Saya pernah pulang dari ibadah sini, makan siang rame-rame. Pulangnya, perut saya ini sakit sekali. Waduh, gawat nih. Sakitnya itu nggak biasanya. Jadi harusnya, wah ke rumah sakit nih kayaknya. Sakitnya luar biasa di dalam. Bukan sakit mau ke belakang atau apa, bukan. Waduh, saya telepon dokter kenalan saya. Itu kenapa ya? Mungkin ya ke rumah sakit aja. Saya paling malas ke rumah sakit. Muntah tiba-tiba, wah gitu. Setelah muntah, berkurang sakitnya. Terus lama-lama berkurang, habis sakit. Sebelum itu, saya panggil anak saya, Didik yang paling kecil. Didik doain papa ya. Ya muter-muter sana sini, akhirnya dia doa juga. Doanya anak kecil kan simple ya. Simple tapi bagus. Ya kan? Tuhan sembuhin papa. Gitu doang. Amin. Coba kalau orang gede berdoa.
Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga. Yang luar biasa. Muter-muter banget. Apalagi kalau doa makan jangan panjang-panjang, saudara. Ya, perut lagi lapar, doanya panjang sekali. Doain petani yang menabur benih, perjalanannya Tuhan, distributor berasnya, kelamaan, sama sampingnya diambil, lama-lama dimakan. Doa itu yang mesti tulus, saudara. Bukan soal panjang, bukan soal kalimatnya mesti bagus, bukan. Yang tulus saja apa adanya. Ya, shalom ya, saudara ya, semuanya. Nah, jadi saudara, narasi besarnya itu bergerak dalam sejarah loh, shalom itu. Cuma orang nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan. Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertanya begini, Adam, Adam, di mana kamu? Bukan gini, minggat kau, nggak gitu. Tuhan, Adam, engkau ada di mana? Tuhan datang mau memberi shalom. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu di Eden itu. Mereka sembunyi di balik pohon. Mereka nggak punya shalom lagi, karena sudah jatuh dalam dosa, tapi dicari Tuhan. Engkau di mana? Itu bukan karena Tuhan tidak tahu, itu bahasa untuk memanggil Adam, kembalilah Adam. Itu ya. Di Gunung Sinai, Tuhan membawa manusia kembali kepada shalom melalui hukum Taurat ketika itu. Sementara diberikan pemulihan hubungan. Ya, di Bethlehem Efrata saat Yesus lahir, para gembala di padang, tiba-tiba langit terbuka dan malaikat berkata, damai sejahtera di bumi. Shalom itu, shalom di bumi. Ya, surga mengumumkan shalom turun ke bumi dalam wujud seorang bayi. Di kayu salib, nah ini puncak shalom itu kayu salib sebenarnya. Bagi manusia kayu salib itu adalah lambang kutuk. Orang yang terkutuk itu adalah orang yang matinya digantung. Digantung itu maksudnya digantung di kayu salib. Di kitab Taurat juga ada. Nah, tapi justru itulah puncak shalom. Makanya Tuhan Yesus berkata di kayu salib apa? Tetelestai. Sudah selesai. Itu sebenarnya sudah shalom. Sudah shalom. Shalom antara siapa dan siapa? Kalau Tuhan bicara sudah shalom, artinya shalom antara siapa dan siapa? Kolose 1 ayat 20. Ia telah mendamaikan segala sesuatu dengan darah salibnya. Rupanya ia mendamaikan manusia yang jatuh dalam dosa dengan Bapanya. Ia diutus Bapanya turun ke bumi, menjadi sama seperti kita. Itu maksudnya, shalom itu turun ke bumi, mendamaikan manusia dengan Bapa kita di surga. Ya, sudah selesai. Artinya hutangnya sudah selesai. Permusuhannya sudah selesai. Jaraknya sudah diselesaikan. Kutuk sudah selesai. Ketidakpastian sudah selesai. Makanya hari ini jangan bicara soal kutuk. Butuh pelepasan. Ini itu. Tergantung. Kalau orang terikat oleh okultisme jelas harus dilepaskan. Tapi kalau nggak terikat dengan okultisme jangan mengada-ada. Semua orang butuh pelepasan. Memang, tapi bukan pelepasan roh jahat. Pelepasan dari beban dan dosa kita. Beban dan dosa itu dilepaskan. Pelepasan yang sebenarnya itu melepaskan diri dari manusia lama. Bukan cuma pelepasan dari roh jahat mah gampang diusir. Kan saya sering kasih ilustrasi itu. Kalau KKR ditumpangin tangan gelepar dia. Gelepar ya gampang, cuma roh jahat. Keluar dia. Yang lebih susah kan manusianya. Setannya keluar, manusianya tetap jahat. Kan percuma. Pelepasan itu harus holistik. Pelepasan itu harus lengkap. Semuanya dilepaskan. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Lepaskan semuanya. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kalau masih merasa memiliki,
belum jadi murid Tuhan. Apalagi kalau mengingini milik orang lain. Bukan murid Tuhan itu, murid setan itu. Bukan miliknya diingini. Mencuri itu namanya. Jangan ya. Tuhan datang sebagai shalom itu maksudnya supaya kita berdamai dengan Bapa kita di surga, berhenti berbuat dosa, menjadi anak Allah, hidupnya jadi berkat. Kan gitu. Saudara, makanya salib itu bukan tragedi. Mungkin manusia bilang salib itu tragedi. Bukan. Salib itu rencana Allah. Meskipun di luaran lagi viral itu rencana iblis katanya. Bukan. Itu rencana Allah, saudara. Memang sudah dinubuatkan Mesias harus menderita. Harus mati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku anak manusia harus diserahkan dan dibunuh. Dan bangkit kembali. Tuhan Yesus yang bicara. Ya. Jadi di luar sana yang ngajarin itu rencana iblis. Bertobat, belajar. Ya. Saya tahu, itu kesalahan mungkin gak sengaja. Tapi belajarlah. Ya. Oke, nah. Jadi kalau kita mengerti hal ini. Shalom itu mestinya kita semua. Kan kita umatnya Sang Raja Shalom. Artinya hidup kita pun harus jadi shalom. Kalau enggak bukan murid Tuhan. Malu-maluin. Kalau nanti ditanya orang, kau murid siapa? Kok begitu, curang begitu? Bukan murid Tuhan itu. Murid Tuhan tidak ada yang curang. Anakku tidak curang, kata Alkitab. Anak Bapa di surga nggak mungkin curang. Orang yang curang itu iblis bapakmu itu. Iblis bapakmu itu. Siapa yang ngajarin kau curang? Hidup cuma sekali aja curang. Aduh. Kita itu bahkan bukan cuman nggak curang, kita itu harus berkorban. Korbankan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ada amin semua? Makanya saudara, setiap saudara harus ya jadi pengacara-pengacara yang benar. Konsultan pajak yang benar. Jadi pengkhotbah yang benar. Setiap orang harus ada gunanya untuk kebenaran. Tidak harus jadi pendeta, jadi apapun harus berguna. Harus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang bukan hanya berguna, merusak bahkan. Sabotase pekerjaan Tuhan. Pasti binasa orang kayak begitu. Kalau tidak bertobat. Makanya selagi kita masih hidup, ayo kita bertobat. Kan begitu. Di kisah para rasul, gereja mula-mula mengalami ancaman yang luar biasa. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan ketika para rasul dibunuh, nggak masalah loh. Nggak ada catatan mereka ketakutan, nggak ada. Tetap mengalami damai sejahtera. Kalau kita baca bagaimana para rasul itu mati, mengerikan, saudara. Mengerikan. Yang perlu dicatat baik-baik adalah Sang Raja Shalom itu bukan raja yang pasif. Bukan pasif. Berbeda dengan pengertian banyak orang. Raja Shalom itu lemes, lemah lembut, pasif. Diapain aja, diem aja. Salah. Raja Shalom itu justru perang. Ia perang terhadap apa? Perang terhadap dosa. Ia perang terhadap dosa. Harus memerangi dosa. Kita semua. Memerangi maut, mengalahkan maut. Mengalahkan setan, mengalahkan kutuk. Mengalahkan rasa bersalah. Sang Raja Shalom itu, kalau kita benar-benar murid dia, kita pun harus mengalahkan dosa. Mengalahkan kejahatan. Mengalahkan ketidakadilan. Gak boleh pasif. Hidup sekali aja gak boleh pasif. Jadi kalau ada orang yang mengalami ketidakadilan, kita harus bela dia untuk kemuliaan Tuhan. Jangan teman sendiri susah, dibiarin aja. Dibelain. Ada amin ya saudara ya. Hidup ini begitu kalau mau jadi murid Tuhan Yesus. Bukannya pasif, yang penting aku selamat. Bukan murid Tuhan itu.
Damai Tuhan itu luar biasa loh. Saudara tahu nggak? Banyak orang mengejar mujizat, bukan? Mujizat itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Sebab kalau kita nggak ngalamin mujizat kesembuhan, tidak masalah sama sekali. Sebab hidup kita ini adalah mujizat. Kalau kita punya Tuhan Yesus, punya Bapa di surga, kita jadi anak Bapa, mujizat apa bukan itu? Itu sangat mujizat dan itu lebih dari cukup. Ya, meskipun jangan salah mengerti ya, bukan saya tidak percaya mujizat, saya ngalamin mujizat. Tapi saya tidak mau itu menjadi doktrin. Setiap orang harus mengalami mujizat. Enggak, terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Ya, yang terpenting itu nama kita terdaftar di surga. Itu yang paling penting. Murid-murid Tuhan Yesus saja pernah bangga kan? Tuhan, aku sudah bisa mengusir setan loh pakai namamu. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Bagus gitu. Enggak. Tuhan bilang apa? Kamu jangan senang kalau begitu. Tapi kamu berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Amin. Kita tanya diri kita. Apakah nama kita sudah terdaftar di surga? Sudah check in belum? Di surga. Tanya diri sendiri. Ya. Sang Shalom itu datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Hari ini sudah 2000 tahun berlalu. Kalau kita masih tidak mengalami Shalom, waduh saudara, ini benar-benar gak tahu mau cari apa ke gereja. Tiap minggu ke gereja rajin, tapi tidak mengalami Shalom. Saudara mungkin banyak masalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Tapi kalau saudara bisa mengalami Shalom ini, itu yang paling penting, saudara. Ya, Shalom bagi dunia ini, saudara. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Saudara, yang pertama Shalom itu kita justru berperang. Berperang melawan dosa. Bukan perang melawan sesama, bukan. Melawan dosa. Menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan. Melalui cinta kasih. Cinta kasih sering disalahartikan. Kalau ada satu orang mau membunuh 10 orang, kita bela siapa? Ya yang 10 dong diselamatkan. Masa mau belain membunuh? Dunia ini kebalik-balik loh. Oh jangan, kita gak boleh nyerang. Loh, kita harus selamatkan banyak orang. Punya kasih gak? Dengan segala cara. Dunia ini kita itu berperang sebenarnya. Perang rohani. Perang rohaninya Tuhan itu begitu. Bukan untuk diri sendiri. Ngapain? Untuk kepentingan Tuhan. Makanya bukan orang yang jadi Kristen yang masuk kerajaan surga, bukan. Tapi yang melakukan kehendak Bapaknya. Yang datang sama Tuhan. Yang datang bukan yang berteori. Ya. Kini ku datang padamu Tuhan, menyambut hari lahirmu, untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Saudara, damainya Tuhan itu memulihkan dari dalam. Bukan dipulihkan luarnya saja. Banyak orang ketika beragama pakaiannya ganti. Kalau hari Minggu putih-putih. Jangan tersinggung yang pakai putih ya. Maksud saya kalau hari Minggu jadi orang baik. Senin tipu sana tipu sini lagi. Bukan luarnya. Shalom itu dimulai dari dalam.
Luarnya tetap aja mau pakai kaos, mau putih boleh, hitam boleh, nggak masalah luarnya itu. Mau rambut panjang, rambut cepak boleh, nggak penting luarnya itu, ya. Ada orang yang tatonya banyak, nggak penting luarnya itu. Jangan suka menghakimi ya. Wih, tatoan lu, masuk neraka nih. Orang itu suka menghakimi, suka-suka sendiri gitu. Nggak penting banget tau nggak? Mau ada tato, mau ada apa, mau dikeriting, mau lurus, mau putih, mau merah. Cuma kalau pelayan Tuhan jangan merah lah ya rambutnya. Nanti orang lihat, wih, itu ya. Damai Tuhan itu memulihkan dari dalam. Dan kalau dari dalam harusnya kita sudah selesai dengan diri sendiri. Diselesaikan. Ada banyak masalah itu karena diri sendiri. Egonya itu loh yang membinasakan manusia itu. Yang ketiga, damai Tuhan itu bukan cuma perasaan. Perasaan aku sudah damai. Nah, bukan. Damai Tuhan itu pribadi. Sang Shalom itu turun ke bumi bukan cuma keadaannya atau ajarannya, tapi pribadinya turun ke bumi. Akibatnya kalau kita adalah pengikut Shalom itu, Shalom kita itu pribadi, karakter kita, perbuatan kita, cara kita bicara, semuanya itu Shalom. Menyelamatkan, memulihkan, menguatkan, menghibur, utuh. Gak suka potong-potong cerita, jujur, lengkap, dewasa, matang. Itu semua unsur-unsurnya Shalom itu. Selama ini kan Shalom sama dengan damai gitu. Waduh, Shalom itu dalam saudara. Masalahnya itu banyak orang mencari damai di tempat yang salah. Dunia itu pada umumnya begitu. Orang mencari damai di tempat yang salah. Orang mencari uang sebanyak mungkin dengan harapan hidupnya jadi enak, damai sejahtera. Ya, tempat yang salah karena uang nggak bisa membuat orang jadi damai. Ada teman kita yang benar juga tuh ya. Kita itu harus takut sama Tuhan, takut akan Tuhan. Pilar pertama kan GMM, betul. Tapi teman saya suka bercanda. Tapi kita juga takut kalau kurang duit. Kurang duit. Tapi itu nggak masalah loh. Kalau banyak duit lebih setuju saya. Semua banyak duit, tapi dipakai untuk Tuhan. Ada amin? Iya, masa semua nggak punya duit? Tiap hari minta-minta sana sini. Ya nggak begitu juga. Kita harus apapun yang ada pada kita, kita pakai untuk Tuhan. Ya, amin ya saudara ya. Jangan sampai Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu memberikan Shalom. Kitanya belum Shalom. Orang menempatkan mencari damai di tempat yang salah. Pada uang, mamon, pada jabatan, pada pengakuan orang bahwa kita hebat. Pada pada keinginan dosa, popularitas, jabatan. Waduh, ternyata kecewa nanti. Nanti di penghujung hidupnya ya, semua itu sia-sia. Salomo sudah menulis di kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia. Dia sudah dapat semuanya, tapi segala sesuatu sia-sia. Dia nggak dapat Shalom yang sebenarnya, kalau dasarnya itu. Makanya sang Shalom turun, bukan sebagai teori, bukan sebagai konsep, tapi sebagai pribadi supaya kita ikut dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan Shalom bagimu. Tuhan akan memberikan Shalom. Aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Shalom itu sebenarnya. Hidup yang Shalom. Itu yang benar saudara. Ya. Nah, ia menyembuhkan yang luka. Banyak orang di dunia ini luka batin sebenarnya. Sebabnya banyak. Nah, kalau kita ikut Tuhan Yesus harusnya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu sembuh dari apa? Bukan penyakit fisik. Itu sembuh dari tadinya tidak punya Shalom, sekarang punya Shalom. Itu maksudnya. Makanya saudara ya, apapun masalah saudara, apapun masalah kita, tenang saja. Dijalani saja. Dijalani saja.
Kalau ada kesulitan ya tanya kita. Nanti kita bisa saling tolong satu sama lain. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Iya kan? Kan begitu. Saudara, ketika manusia bingung, Tuhan juga berikan arah. Ketika manusia merasa sendirian, Tuhan bilang, akulah Immanuel. Itu dalam rangka apa semua itu? Dalam rangka supaya kita merasakan shalom yang sebenarnya itu. Kan begitu. Ketika masa depan gak menentu, gak masalah. Asal Tuhanlah gembalaku. Kan begitu. Jadi Tuhan itu ibarat begini loh. Manusia yang sudah rusak, itu seperti sebuah rumah yang kena, apa itu namanya? Banjir bandang. Habis kan? Bukan direnovasi sama Tuhan. Dibangun ulang. Kalau dalam engineering itu di re-engineer. Re-engineer. Yang lama gak dipakai, bangun ulang. Makanya kita harus mengosongkan diri dari manusia lama supaya bisa dibangun ulang oleh Tuhan. Bukan direnovasi, dibangun ulang. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Dirubah itu akal budinya. Jangan pikirannya kayak orang dunia itu. Yang diutamakan uang, kekuasaan, apalagi ya seks, apalagi ya yang lain. Yang memuaskan sementara, bukan yang kekal. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu maksudnya prioritasnya yang di atas. Artinya waktu kita hidup di bumi ini, kita bisnis, kita apapun, dalam rangka menuju kekekalan. Gitu loh artinya. Ya, jadi di re-engineer. Kita semua itu mau di re-engineer oleh Tuhan. Tidak hanya direnovasi, dibangun ulang. Jadi Tuhan datang bukan untuk menenangkan suasana dunia, bukan. Firman Tuhan bahkan begini, aku datang membawa pedang, kata Tuhan. Bukan untuk menenangkan suasana dunia. Untuk apa? Untuk menenangkan suasana hati kita, bukan dunia. Kitanya. Tenanglah kau, ada aku. Kita itu, kalau orang dewasa itu ya tenang. Masalah besar tenang aja dia, biasa saja. Itulah damai yang benar. Tuhan datang bukan mengubah dunia menjadi tenang, damai, bukan. Malah firman Tuhan berkata gini, musuhmu seisi rumahmu. Maksudnya kalau seisi rumah tidak sejalan, nggak berarti beda. Bukan musuhan secara fisik, bukan. Beda pendapat. Kalau kita ikut kebenaran, maka kepalsuan terbuka kedoknya. Terbuka. Itu sebabnya orang yang ikut kebenaran tidak disukai oleh orang-orang jahat. Karena itu membuka kedoknya mereka. Menelanjangi kejahatan yang ada. Kepalsuan yang ada. Nggak tahan mereka. Seperti ini ya. Kalau orang mengerti ya. Pasti beda hidupnya. Pasti beda, saudara. Dunia ini mengerikan. Makanya di bulan Desember ini, Natal sebentar lagi, tanggal 21 minggu depan ya. Minggu depan kita ada Natal di tempat ini, 21 dan 25. 25 hari apa? Kamis. Kamis 25. Kalau 21 kan Minggu. 25-nya Kamis. Saudara ajak saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang nggak pernah ke gereja. Natal nih. Kalau Natal biasanya suka mau datang. Jadi makanya ada Kristen kapal selam kan. Kalau bukan bulan Natal dia nyelam dia. Menghilang. Nanti kalau udah mau Desember gitu mulai keluar. Tampil lagi. Itu. Diajakin semua. Mumpung momennya Natal. Bahkan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Ada Natal nih. Datang. Mau juga loh biasanya. Kan cuma sekali ini nggak apa-apa gitu. Sampai sini biar melihat ada shalom di gereja kita. Enak juga ya, nggak apa-apa lah aku datang terus. Bisa juga. Saudara jangan anggap enteng loh. Perbuatan kita yang kelihatannya kecil kadang-kadang menyadarkan banyak orang. Ya, dan sebaliknya, kelihatannya kesalahan kecil tapi menjadi sandungan bagi banyak orang. Makanya jangan buat salah sekecil apapun kalau bisa. Ya,
Ayo jadi berkat, diajak sebanyak-banyaknya orang. Sebelum kita ke tempat yang baru. Ya. Di Pluit itu, kalau saudara lewat ya, itu ada logonya mulai. Cuma mungkin hari ini mulai ditutup kali kain merah ya. Nah, logonya udah terpasang tuh. Tapi dalamnya belum selesai. Jadi kita lagi kejar supaya selesai. Cuman bagaimana caranya ya? Tadi ada usul tuh dari teman-teman kita. Kayaknya susah nih selesai. Kita minta kiriman para malaikat aja. Malaikat siapa? Gabriel dan siapa? Supaya membantu. Aduh, saya bilang gini, gak apa-apalah. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik. Kalau misalnya gak selesai tanggal 4 ya tanggal 11 ya gak apa-apa kan. Gak marah kan saudara. Masa sama teman aja marah-marah. Kita itu gak usah dikejar-kejar. Kita ikuti jadwalnya Tuhan saja. Tapi kita lakukan bagian kita. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, lagu ini sebulan ini kita nyanyikan terus. Gak apa-apa biar hafal. Satu lagu bisa pakai untuk umum, bisa dipakai untuk perjamuan kudus, bisa dipakai untuk Natal. Beda kalimat sedikit di tengah-tengahnya. Ya. 2000 tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapaknya turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya. Teladan abadi selamanya. 2000 tahun telah berlalu. 2000 tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapaknya turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Dia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya. Teladan abadi selamanya. Kini ku datang padamu Tuhan, menyambut hari lahirmu, untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah Maha Besar
Alangkah ruginya manusia yang tidak mau mengalami shalom. Shalom itu datang sendiri dari surga, supaya kita semua menjadi anak-anak shalom, supaya kita semua menjadi pembuat shalom juga. Di keluarga, di kantor, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita ada. Sang shalom itu 2000 tahun yang lalu datang sendiri loh saudara. Ia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Ia tidak minta apa-apa. Ia tidak minta persembahan uangmu. Ia tidak minta kekayaan apapun, karena ia pemilik langit dan bumi. Tidak butuh. Yang ia inginkan cuma satu, supaya semua orang mengalami shalom dan nama kita terdaftar di surga. Supaya kita hidup sekali ini jadi berkat, sehingga semua orang yang bertemu dengan kita merasakan shalom surgawi turun melalui hidup kita. Itu luar biasa loh saudara ya. Ada orang-orang tertentu yang belum pernah ketemu dengan anak Allah. Dia pikir orang dunia ini jahat-jahat semua. Itu saatnya saudara menunjukkan ada Raja Shalom. Saya sering kasih contoh sederhana. Kalau saudara seorang dokter, kalau pasiennya kan kelihatan orang kaya bukan? Pasiennya kekurangan, tunjukkan ada shalom dari surga turun melalui hidupmu itu. Gratis. Kasih obat-obatan sekalian. Coba saya jadi dokter ya, pasti banyak yang gratisin. Saya itu gemes tau gak? Lihat orang punya keahlian, punya ini, punya itu, tapi gak dipersembahkan untuk Tuhan. Apapun yang ada pada kita itu persembahkan untuk Tuhan. Kalau tidak binasa loh saudara. Jangan sampai terlambat. Ya, dimulai dari hal-hal kecil. Bertobat dalam keluarga, teman-teman sepelayanan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan suka ngomongin teman sendiri. Meskipun teman kita salah, gak boleh ngomongin diri sendiri. Apalagi di medsos, gak boleh. Jangan begitu ya saudara. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, kita semua binasa. Karena kita semua pernah buat salah. Pernah buat salah. Hati-hati ya saudara ya. Kita itu waduh saudara, kita itu sangat beruntung. Siapa kita kok Tuhan mau sama kita? Kok Tuhan mau selamatkan kita? Ya saudara, ada banyak teman-teman yang gak mengerti kebenaran. Di luar sana banyak orang yang Kristen tapi gak pernah ke gereja. Ada yang ke gereja rajin tapi gak pernah buka Alkitab. Gak ngerti apa-apa. Gak berubah hidupnya. Gak ngerti shalom itu apa. Hidupnya gak jadi shalom. Saudara ya, mulai sekarang yuk kita bertobat lagi. Ya, minta maaf satu sama lain. Saudara harus jadi seperti itu loh. Siapa itu? Sakeus. Tuhan Yesus melihat Sakeus. Turun Sakeus. Aku mau makan di rumahmu. Itu mengejutkan loh. Sakeus kan merasa tidak pantas. Tapi Tuhan mau makan di rumahnya. Setelah Tuhan makan di rumahnya mungkin sudah bincang-bincang ya. Sakeus berkata apa? Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itulah pertobatan sejati. Dia udah gak hitung-hitungan. Lalu Tuhan bicara apa? Hari ini juga ada keselamatan di rumah ini. Sementara orang Farisi, ahli Taurat merasa benar. Tuhan Yesus berkata apa? Pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kamu itu sok rohani. Ngomong Tuhan terus, Tuhan. Bikin KKR. Mengusir setan pakai nama Tuhan. Tapi tidak melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dibaca itu.
khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Kau lakukan semua itu untuk apa? Kegiatan agama, untuk kepentingan diri sendiri. Kau nggak melakukan kehendak Tuhan. Mari kita semua belajar jadi pelaku-pelaku firman. Lupakan masa lalu kita. Lepaskan semua beban dan dosa. Kita mulai bersih-bersih. Pikirannya bersih, hatinya bersih. Barulah shalom itu mengalir, masuk. Kalau hati kita penuh shalom, maka setiap ucapan keluar, roh shalom itu keluar, menjamah setiap orang yang bergaul dengan kita. Jadilah pembuat-pembuat mujizat, saudara. Kalau ada orang yang kesusahan, ditolongin, saudara. Biar dia bingung, di dunia masih ada ya orang seperti ini ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Jangan harapin orang dunia berharap itu. Orang dunia harap hitung-hitungannya kenceng. Kalau aku lakukan ini untungnya apa ya? Kalau aku lakukan ini untungnya apa ya? Begitu. Kalau kita nggak melakukan itu, kalau ku lakukan ini Tuhan suka nggak ya? Harusnya begitu, saudara. Ada amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari Natal ini, saya nggak tahu kita Natal yang keberapa, masing-masing kita beda. Tapi biarlah Natal kali ini membuat kita menjadi manusia yang shalom. Amin ya semua ya. Benar ya, amin ya. Yuk kita bersama-sama selama-lamanya di GMM, Gereja Mula-Mula. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama, Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir
sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. We praise your name. Hallelujah. Kau kasih setiamu ya